Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang budaya dalam komunikasi interpersonal. Saya akan menjelaskan budaya dahulu. Di sini definisi budaya ada dua. Yang pertama adalah suatu gaya hidup yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana gaya hidup tersebut diproduksi dan dikembangkan oleh sekelompok orang. Nilai-nilai yang dikembangkan dan diproduksi adalah nilai-nilai agama, kepercayaan, artefak, seni, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian definisi yang kedua adalah suatu warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui sebuah komunikasi dan bukan melalui genetik. Maksudnya, budaya ini tidak berpacu kepada ras dan kebangsaan, melainkan melalui komunikasi. Jadi, budaya ini diturunkan melalui komunikasi sehingga komunikasi tersebut mempengaruhi gaya bahasa mereka, gaya hidup mereka, dan lain sebagainya. Kemudian, budaya ini juga disangkut pautkan dengan gender dan seks. Apa itu? Seks adalah perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sedangkan gender itu adalah sesuatu yang membahas tentang konstruk sosial antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan sudah dibedakan dari lahir, entah itu cara bertingkahnya, cara bertumbuhnya, cara berperilaku, dan apapun itu. Kemudian, di dalam budaya ada dua cara untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah enkulturasi. Apa enkulturasi tersebut? Enkulturasi adalah suatu kegiatan yang mengajarkan kita untuk belajar budaya kita yang asli itu sendiri. Kemudian kita dapat belajar dari orang tua, guru, lingkungan, terus kebiasaan, itu bisa kita jadikan sebagai guru budaya. Kemudian di dalam enkulturasi kita juga mengembangkan suatu yang namanya ethnic identity, di mana ethnic identity tersebut mengukur sejauh mana kita dalam berkomitmen di budaya tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah akulturasi, di mana kita menggabungkan antara dua budaya. Yang satu budaya asli dan yang satu adalah budaya asing. Terus di dalam budaya ini juga ada dua istilah. Yang pertama adalah evolusi budaya. Sebagaimana manusia mengalami revolusi dari Homo sapiens menuju manusia yang sempurna. Tetapi dalam budaya istilahnya adalah budaya yang primitif dan juga budaya yang lebih maju. Kemudian istilah yang kedua adalah relativisme budaya. Memang dalam budaya itu berbeda-beda karena mereka mempunyai ciri khas yang berbeda-beda juga. Tetapi di dalam budaya ini tidak ada yang namanya budaya inferior dan juga budaya superior. Di dalam komunikasi dan budaya pastinya memiliki suatu hubungan. Hubungan tersebut adalah budaya secara tidak langsung mempengaruhi komunikasi yang dilakukan antara komunikan dan komunikator. Ada beberapa perkara yang menjadikan komunikasi itu memiliki hubungan dengan budaya. Yang pertama adalah perubahan demografi. Perubahan demografi tersebut dikarenakan banyaknya imigran yang masuk kepada suatu wilayah negara. Pastinya setiap imigran tersebut mempunyai budaya yang berbeda dengan negara yang dimasukinya, sehingga imigran tersebut harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan negara yang ditempatinya. Tetapi perbedaan tersebut tidak menjadikan suatu bencana, karena negara tersebut dapat mencontoh budaya yang dibawa imigran menjadi
suatu perkara yang bisa meningkatkan finansial negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah ekonomi dan politik, di mana setiap ekonomi dan politik antar budaya saling bergantungan, sehingga kebergantungan tersebut menimbulkan suatu komunikasi lintas budaya. Kemudian yang ketiga adalah kecanggihan teknologi. Dengan canggihnya teknologi, komunikasi antar budaya dapat mudah dilakukan dan bahkan tidak bisa dihindarkan, karena komunikasi antar budaya bisa melalui email ataupun media sosial yang lain. Dan yang terakhir adalah culture specific nature of interpersonal communication, di mana budaya ini sangat penting dalam berkomunikasi karena kompetisi interpersonal bersifat kultur spesifik, sehingga membuat ketika kita berkomunikasi, mungkin komunikasi kita bisa efektif pada satu budaya, namun bisa jadi tidak efektif pada budaya yang lain. Itulah beberapa perkara yang menghubungkan antara komunikasi dan budaya. Budaya asli dan yang satu adalah budaya asing. Terus di dalam budaya ini juga ada dua istilah. Yang pertama adalah evolusi budaya. Sebagaimana manusia mengalami revolusi dari Homo sapiens menuju manusia yang sempurna. Tetapi dalam budaya istilahnya adalah budaya yang primitif dan juga budaya yang lebih maju. Kemudian istilah yang kedua adalah relativisme budaya. Memang dalam budaya itu berbeda-beda karena mereka mempunyai ciri khas yang berbeda-beda juga. Tetapi di dalam budaya ini tidak ada yang namanya budaya inferior dan juga budaya superior. Di dalam komunikasi dan budaya pastinya memiliki suatu hubungan. Hubungan tersebut adalah budaya secara tidak langsung mempengaruhi komunikasi yang dilakukan antara komunikan dan komunikator. Ada beberapa perkara yang menjadikan komunikasi itu memiliki hubungan dengan budaya. Yang pertama adalah perubahan demografi. Perubahan demografi tersebut dikarenakan banyaknya imigran yang masuk kepada suatu wilayah negara. Pastinya setiap imigran tersebut mempunyai budaya yang berbeda dengan negara yang dimasukinya, sehingga imigran tersebut harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan negara yang ditempatinya. Tetapi perbedaan tersebut tidak menjadikan suatu bencana karena negara tersebut dapat mencontoh budaya yang dibawa imigran menjadi suatu perkara yang bisa meningkatkan finansial negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah ekonomi dan politik, di mana setiap ekonomi dan politik antar budaya saling bergantungan, sehingga kebergantungan tersebut menimbulkan suatu komunikasi lintas budaya. Kemudian yang ketiga adalah kecanggihan teknologi. Dengan canggihnya teknologi, komunikasi antar budaya dapat mudah dilakukan dan bahkan tidak bisa dihindarkan, karena komunikasi antar budaya bisa melalui email ataupun media sosial yang lain. Dan yang terakhir adalah culture specific nature of interpersonal communication, di mana budaya ini sangat penting dalam berkomunikasi karena kompetisi interpersonal bersifat spesifik, sehingga membuat ketika kita berkomunikasi, mungkin komunikasi kita bisa efektif pada satu budaya, namun bisa jadi tidak efektif pada budaya yang lain. Itulah beberapa perkara yang menghubungkan antara komunikasi dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kosari Purwaningrum. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan perspektif budaya. Ngomong-ngomong, tujuan perspektif budaya itu apa sih? Tujuan perspektif budaya itu mempengaruhi apa yang kita lakukan pada diri sendiri, bagaimana berbicara dengan teman, kekasih, keluarga,
dalam percakapan sehari-hari, dan bagaimana interaksi dalam kelompok dan topik yang kita bicarakan. Perbedaan budaya. Perbedaan budaya itu ada 7 yang paling berpengaruh untuk komunikasi. Yang pertama adalah individu and collection orientation, yang kedua high and low context cultural, yang ketiga power distance, yang keempat masculine and feminine cultural, yang kelima high ambiguous tolerant and low ambiguous tolerant. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah individu and collective orientation. Merupakan budaya individu menekankan pada nilai individu seperti kekuasaan, pencapaian, humanisme, dan stimulasi. Contohnya Indonesia dan Cina. Perbedaan besar antara dua orientasi ini adalah sejauh mana tujuan dan individu kelompok dunia lebih penting. Yang kedua adalah high and low context cultural. Budaya juga diberikan dari sejauh mana informasi diberikan secara eksplisit dalam pesan verbal atau pada komunikasi formal dalam bentuk tulisan. Budaya high context sama dengan budaya kolektif yang menekankan pada hubungan antar pribadi. Orang-orang dalam budaya high context cenderung menghargai orang lain dan menghindari pemermaluan orang lain. Mereka cenderung menghindari perdebatan kritik, biasanya yang disampaikan secara pribadi. Sementara orang-orang dari budaya low context tidak mengacu konteks ketika menyampaikan kritik dan tidak menghindari perdebatan. Yang ketiga adalah power distance. Power distance merujuk pada bagaimana kekuasaan distribusikan dalam masyarakat. Contohnya Malaysia, Filipina, dan Meksiko. Pada low power distance, kekuasaan dibagikan lebih merata pada banyak anggota budaya. Contohnya Denmark, Australia, dan Finlandia. Pada budaya low power distance, kesetaraan adalah penting dan ini konsisten dengan sikap asertif. Sementara pada high power distance, konfrontasi dan sikap asertif nilai negatif apalagi terhadap atasan. Yang keempat adalah masculine and feminine culture. Budaya maskulin menghargai sikap agresif, kesuksesan material, dan kekuatan. Sementara budaya feminin menghargai kesederhanaan, kepedulian terhadap hubungan, dan kualitas hidup dan kelembutan. Contoh negara maskulin adalah Jepang, Australia, dan Jerman. Contoh negara feminim adalah Denmark, Finlandia, dan Italia. Budaya maskulin cenderung mengkonfrontasi konflik secara langsung dan menyikapi perbedaan dengan kompetitif, ingin menang sendiri. Sementara budaya feminim lebih memilih negosiasi dalam konflik dan berusaha mencapai win-win strategi. Yang keempat adalah high ambiguity tolerant and low ambiguity tolerant. Tingkat toleran terhadap ambiguitas berbeda-beda tergantung budaya. Ada budaya di mana orang-orang tidak banyak usaha untuk menghindari ketidakpastian dan cenderung tidak khawatir meski tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Orang di budaya dengan toleransi tinggi terhadap ambiguitas tidak merasa khawatir dalam situasi yang tidak jelas. Contohnya Malaysia, India, Hong Kong, Filipina. Mereka tidak terlalu mementingkan aturan dalam komunikasi dan hubungan. Orang dari budaya dengan tingkat toleransi yang rendah terhadap ambiguitas akan berbuat banyak untuk menghindari ketidakpastian dan sangat cemas bila tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Contohnya Jepang, Polandia, dan Rusia. Budaya dengan toleransi terhadap ambiguitas yang rendah membuat aturan yang jelas dan berkomunikasi dan tidak boleh dilanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya masih melanjutkan tentang bab budaya, yaitu tentang subbab long and short term orientation. Long term orientation yakni budaya yang lebih mengedepankan tentang aspek masa depan, seperti contoh negara Korea Selatan, Cina, Jerman, dan Taiwan. Budaya ini lebih gemar menabung untuk kehidupan masa depannya. Sebaliknya, yaitu short term orientation, mereka ini lebih menitik beratkan kepada aspek masa lalu dan masa kini. Contohnya seperti negara Amerika,
Iran, dan Nigeria. Selanjutnya adalah subbab tentang indulgence dan resisten. Jadi budaya yang memiliki indulgence yang tinggi, mereka cenderung lebih menitik beratkan pada aspek pemenuhan kesenangan seperti negara Meksiko dan Venezuela. Nah, anggota dalam budaya ini cenderung lebih bahagia karena faktor life control dan leisure. Sedangkan orang-orang yang berada dalam budaya resisten, mereka cenderung tidak bahagia dan hidupnya merasa diatur oleh norma sosial. Pada umumnya mereka cenderung sinis dan pesimis. Selanjutnya saya akan membahas bab baru, yaitu prinsip komunikasi antar budaya yang efektif. Dalam komunikasi antar budaya ini mengacu pada komunikasi antara dua orang yang memiliki kepercayaan, nilai, dan sikap yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi antar orang yang berbeda suku, ras, agama, budaya, etnis, gender, dan kepercayaan. Adapun prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif, yang pertama adalah educate yourself. Dalam komunikasi antar budaya, mau tidak mau kita harus mempelajari budaya orang lain. Misalnya seperti menonton film, dokumenter, membaca informasi tentang budaya lain, dan berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, misalnya lewat chat room atau mungkin lewat WhatsApp, Facebook, Instagram. Itu adalah salah satu contohnya. Oke. Kemudian prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.